Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat penyuluh, apa kabarnya pagi hari ini? Dan di sini kami sedang mengadakan penyusunan programa di tingkat kecamatan, tentunya di BPP Ayubu Kabupaten Raja Malbon. Silakan menikmati pemaparannya. Karena atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih sama-sama bisa berkumpul di BPP Ayubu dalam rangka penyusunan program penyuluhan pertanian kecamatan seluruh Rejang. Salam dan salam juga kita sampaikan kepada ketua kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kejayaan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Kadislu, Pak Firmansyah, kemudian juga yang kami hormati Pak Koordinator KJR, Bapak Marwansyah. Mungkin tidak asing lagi ya Bapak-Bapak sekalian, baru beberapa kali kita bertemu tapi ternyata ditarik lagi ke dinas. Kemudian juga yang dihormati Ibu Korlu BPP Ayubu beserta rekan penyuluh pertanian, yang dihormati Ketua KTMA beserta kelompok tani yang hadir pada hari ini. Baik, di sini saya berdiri mewakili teman-teman dari BPP Ayubu untuk menyampaikan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan. Nah, kita lihat di sini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa program penyuluhan pertanian ini adalah sebuah rencana tertulis ya, rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Nah, landasan dari penyusunan program ini ada di Permentan nomor 47 tahun 2016. Lanjut. Nah, ini peta potensi dari Kecamatan Sumber Rejang, di mana Kecamatan Sumber Rejang ini ada 16 desa kelurahan, ada 16 desa kelurahan, di mana masing-masing desa dan atau kelurahan itu memiliki potensi ya, memiliki potensi terutama di bidang pertanian. Tapi untuk penyusunan program di sini kami ambil potensinya itu yang memang beririsan langsung dengan kegiatan atau program-program nasional. Nah, untuk tanaman pangan tentunya kita tidak luput dari padi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Karena dengan padi inilah bahan pangan utama kita. Apalagi ada yang punya tanaman padi di sini bapak-bapak? Nggak ada. Nah sekarang beras lagi mahal ya bapak-bapak sekalian ya. Di sisi lain masyarakat menjerit dengan harga beras yang tinggi. Tapi di sisi lain petani ya sesekali menikmati harga yang lumayan ya bapak-bapak sekalian. Jadi di sini kalau untuk padi, kalau teknologi yang ada ya kami berdiskusi ya bahwa untuk peningkatan produksi padi salah satunya ini dengan penerapan sistem tanam jajar legowo, itu salah satunya. Kemudian juga itu penggunaan pupuk berimbang ya, karena di sini baru 35% yang menggunakan pupuk berimbang. Selanjutnya penerapan prinsip PHT dalam budidaya tanaman padi sawah ya. Jadi harapannya ke depan kita bisa menghasilkan tanaman padi itu bisa menghasilkan beras yang aman konsumsi ya. Tidak ada residu-residu yang banyak tertinggal di beras tersebut. Syukur-syukur ke depannya kita bisa mengarah ke bisa menghasilkan beras organik. Itu harapannya ke depan. Kemudian komoditi yang kedua di tanaman pangan itu ada jagung ya. Jagung ini juga tidak luput
menjadi perhatian secara nasional. Karena apa? Karena kebutuhan jagung sebenarnya itu masih sangat banyak sekali ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, kalau di Kabupaten Rejang Lebong pun itu belum terpenuhi ketika banyak sekali peternak ayam yang membutuhkan pakan seperti itu. Makanya di sini juga digenjot oleh pemerintah supaya tanaman jagung tetap untuk dilakukan di masing-masing wilayah. Cuman kita di Seluruh Rejang untuk tanaman jagung itu mungkin tidak seprimadona tanaman horti lainnya. Karena memang potensi Seluruh Rejang selain tanaman pangan, ini kalau untuk selanjutnya itu ada tanaman hortikultura. Di tanaman hortikultura pun tidak semuanya bisa di cover, tapi kita memilih komoditi-komoditi yang memang sangat mempengaruhi. Salah satunya ini adalah cabai. Sekarang harga cabai berapa bapak-bapak sekalian? 50. Alhamdulillah. Mas Erwan panen mas? Oh, yang penting senang dengarnya ya. Kemarin harganya belum sebegitu, tapi sekarang harganya sudah mulai melonjak. Ketika harga sudah mulai melonjak, mulai sibuk yang lainnya, Bulog dan lain sebagainya itu mau menurunkan, minta turunkan harga cabai kembali. Padahal kalau dihitung para petani itu ketika mengusahatanikan budidaya cabai itu biaya produksinya itu lumayan tinggi. Kalau sekarang bapak-bapak sekalian, satu burung musa itu habis berapa bapak-bapak? Sampai 10 ya, 8 sampai 10 juta per bulu. Itu untuk cabai. Nah, di sini yang jadi permasalahan ya dalam budidaya tanaman cabai ini kan banyak sekali ketika dalam budidayanya itu hama penyakit yang menyerang, kemudian di sini yang menjadi titik poin pertama itu yang perlu diperhatikan adalah pH tanah. Jadi kami di sini membahas ya bagaimana pengecekan pH tanah sebelum pengolahan lahan ya itu harus dilakukan terlebih dahulu. Apakah tanah tersebut layak ya pH-nya memenuhi syarat atau tidak untuk budidaya tanaman cabai. Dan tentunya ini Pak, ini mungkin kembali ke curhatan Ibu Novi tadi, salah satunya ya tentunya Pak, ini ada kalau untuk petani, kelompok tani ataupun petani, kalau di sini kami ngambil dari 199 kelompok tani yang ada di Sindurkan, itu hampir semua rata-rata kalau misalnya dicek itu pernah menanam cabai. Kalaupun dalam 1 tahun itu pernah melakukan penanaman cabai. Kami ambil yang 80-nya, 80 kelompok tani ya. Nah di situ. Kemudian selanjutnya ini juga mengarah ke organik ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena selama ini kita dengar dari Rejang Lebong itu tanaman cabainya itu banyak residu yang tertinggal. Makanya ketika dicek web itu masih banyak sekali residu yang tertinggal. Kita berupaya ya salah satunya adalah penggunaan pestisida nabati dan pestisida organik. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu mungkin ada bantuan dari pemerintah, mudah-mudahan ke depan ya ada lagi. Kalaupun tidak ada, alternatifnya adalah bagaimana kita bisa membuat pesnak atau pestor sendiri. Insya Allah itu bisa Pak, karena sumber dayanya itu tersedia di sekitar kita. Selanjutnya ini ada penerapan tanaman refugia ya. Penerapan tanaman refugia yang masih sedikit sekali di Kecamatan Seluruh Rejang yang menerapkan itu baru 15% ya. Jadi harapannya kalau misalnya ada tanaman refugia ini bisa mengalihkan ya hama-hama itu bisa ke tanaman tersebut untuk berdiam diri gitu. Selanjutnya komoditi kedua di hortikultura itu ada bawang merah ya. Sejak tahun 2016 di Kecamatan Seluruh Rejang ini mulai pengembangan budidaya bawang merah. Ada beberapa desa
yang sudah sampai saat sekarang ya, ini contohnya di Kepulauan kita ya, di desanya itu Sumbergeli sampai saat ini pun masih tetap berkembang budidaya bawang merah. Contohnya kelompok tadi itu mereka belum pernah dapat bantuan Kak, tapi sendiri, swadaya sendiri, dan akhirnya memang tetap terus menerus sampai sekarang tetap eksis. Kedepan harapannya pengembangan budidaya bawang merah ini tidak hanya di Sumbergeli sampai Rejo saja, tetapi mulai ke wilayah yang lain. Sekarang sudah mulai di APK Bandung, kemudian juga di Sumber Ayam ada sedikit, di Kampung Baru ada sedikit, ya. Kemudian kalau untuk tahun kemarin rasanya para petani itu agak kapok sedikit. Agak kapok sedikit ya, tanda kutip, karena dengan harga yang lumayan murah dari biasanya dan itu lama. Tapi kalau bapak-bapak mau mengembangkan, nah kalau mau mengembangkan sekarang, Punopi ini banyak nih benih bibit bawang merahnya, harganya masih murah ya. Dalam skala sedikit demi sedikit, lama-lama akan nantinya akan berkembang. Nah selanjutnya ini programnya adalah penumbuhan penangkar bibit bawang merah. Hal ini sangat penting sekali demi ketersediaan bibit bawang merah, karena biasanya petani bawang merah itu hanya menyiapkan bibit untuk tanduran di musim berikutnya kalau ada orang yang pesan, karena kalau tidak ada. Beda sama sekarang kondisinya, kalau mau tandur ini banyak tersedia bibit bawang merah dengan harga yang murah. Kalau biasanya dulu kami pernah membeli harga 35 sampai 40 ribu per kilogram Pak. Nah sekarang yang 20 ribu per kilo itu bisa dikembangkan lagi ya bapak-bapak sekalian. Selanjutnya ini penanganan pasca panen sesuai anjuran, permasalahannya itu baru 5%. Nah, kalau kelompok tani yang selama ini melakukan penanganan pasca panen itu ada melihat kondisi dan situasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan SOP, tapi kondisi di lapangan berbeda, jadi mereka menerapkan yang sesuai dengan keadaan mereka demi menghemat biaya produksi seperti itu bapak-bapak sekalian. Kalau untuk budidaya saya yakin kalau petani-petani di seluruh Rejang ini sudah banyak yang ahlinya ya bapak-bapak sekalian ya. Cuman yang menjadi PR besar itu adalah di dalam ketika penanganan pasca panen. Kalau di awal-awal sudah panen banyak itu akan lingkungan nantinya karena belum siap, bisa jadi tempatnya belum siap seperti itu. Ada juga ditemui petani yang banyak hasil panennya malah ditumpuk-tumpuk dalam karung. Ya akhirnya busuk seperti itu ya bapak-bapak sekalian. Oke, kita lanjutkan ke komoditi yang ketiga yaitu jeruk. Nah jeruk di sini kami mengambil jeruk BW ya, varietas BW. Kalau Gerga ini sudah sedikit, tinggal sedikit di Kecamatan Selumpur Rejang. Nah justru yang BW ini yang makin berkembang dari cawang, dari kayu manis sampai ke Talabahar itu banyak yang membudidayakan jeruk BW. Nah, di sini yang menjadi titik poin adalah mulai dari pemupukan, kemudian juga pengendalian lalat buah. Next. Lanjut kita ke perkebunan. Perkebunan ini kalau di seluruh Rejang, semuanya lengkap ya bapak-bapak sekalian. Ya, jadi di perkebunan kebun kita ada perkebunan, kalau untuk tanaman perkebunan itu ada tanaman kopi, ya tanaman kopi. Jadi kita provinsi Bengkulu merupakan salah satu penghasil kopi, ya di secara nasional di Pulau Sumatera. Jadi itu menjadi perhatian, jangan sampai bapak-bapak sekalian di sini ada yang punya tanaman kopi Pak, ada banyak, luas. Rata-rata luasannya di atas setengah hektar ya bapak-bapak sekalian. Jadi dimohon kepada bapak-bapak sekalian, tanaman kopi itu jangan jadikan senian saja, tapi juga perlu diperhatikan supaya memang benar-benar intensif, hasilnya bisa dinikmati, bukan hanya untuk daripada nggak terawat ya. Di kopi itu kalau pas giliran panen didatangin, tapi setelah itu sudah, jangan sampai seperti itu. Kopi itu tanaman yang butuh perhatian juga bapak-bapak, tapi tidak seperti tanaman hortikultura yang menguras waktu kita.
Nah kalau kopi kan ada waktu-waktu tertentunya, agak lebih santai. Walaupun lebih santai, tapi tolong diperhatikan supaya hasilnya juga optimal. Apalagi harganya kan sekarang Pak masih lumayan kan untuk kopi. Itu sekitar 35.000, 38.000 per kilogram. Nah di sini untuk peningkatan produksi salah satunya adalah penyambungan tanaman kopi. Bapak sering nyebutnya stek ya Pak ya? Ya, jadi sekarang kalau dia yang di stek itu namanya penyambungan Pak. Kalau yang namanya stek, misalnya Bapak petik rantingnya, kemudian langsung ditanam di tanah, itu namanya stek. Tapi kalau penyambungan itu ada batang bawah, ada batang atas, atau yang batang atas itu kita sering sebut entret. Ya Bapak-bapak sekalian ya, yang di sini jangan sampai salah lagi menyebutnya ya, bukan stek ya, tapi penyambungan. Oke, lanjut lagi ke penanganan pasca panen sesuai anjuran baru 40%. Kadang-kala di daerah kita penanganan pasca panen terutama penjemuran itu ada yang menggunakan alas, ada yang tidak menggunakan alas seperti itu Bapak-bapak sekalian. Jadi memang harus diperhatikan. SOP-nya, standarnya itu harus ada alas ketika kita menjemur kopi tersebut. Seperti itu. Apalagi kalau di kebun-kebun itu biasanya anjing itu kan berkeliaran Bapak-bapak. Apa yang kalau yang mengkonsumsi kopi tapi ternyata ada anjing-anjing berkeliaran, entah di tidurinnya, entah di jilatinya, nggak tahu kita kan Bapak-bapak. Ya, itu kondisinya. Selanjutnya ini ada komoditi kedua di tanaman aren. Tanaman aren ini pembibitan yang dilakukan petani baru 10%. Kondisi yang di lapangan untuk petani aren biasanya untuk pembibitan mereka hanya mengambil bibit itu di bawah aren yang buahnya tumbuh-tumbuh di bawah yang banyak-banyak. Tidak dengan sengaja mereka melakukan pembibitan, tapi mereka mengambil yang di sana seperti itu kemudian ditanam kembali. Harapannya ke depan ya kalau misalnya bisa melakukan pembibitan, bisa memilih batang aren mana yang potensial menghasilkan niranya dan bernas. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Selanjutnya ini ada pengolahan nira aren sesuai SOP belum dilaksanakan. Kami ada beberapa waktu lalu bersama teman-teman dari BESIP, ya, Badan Standar Instrumen Pertanian, melakukan pengecekan ke lapangan kepada petani pengolah aren. Ya, kondisinya ya seperti itulah Bapak-bapak sekalian. Hasilnya seperti ini. Belum ada yang melakukan pengolahan aren itu sesuai dengan anjuran. Oke, selanjutnya ini peternakan. Peternakan ini yang menjadi titik tekankan di sini ada dua ternak yaitu sapi dan kambing, ya, sapi dan kambing. Nah kalau sapi ya ini penerapan pencegahan penyakit pada sapi baru 30%. Ya biasanya kalau bapak-bapak sekalian yang punya ternak sapi kalau belum ada keluhan belum mau manggil petugas kesehatan hewan. Kalau sudah terserang baru mau dipanggil. Jadi biasanya untuk hewan-hewan besar seperti ini ada pemeriksaan kesehatan berkala itu satu, kemudian juga ada vaksinnya, kemudian pakannya juga harus diperhatikan. Selanjutnya ini kami sering berkunjung ke kandang ternak. Ya kondisinya ya hampir sebagian besar yang memang memprihatinkan karena kondisi kalau sapi itu kan di bawah kadang-kala kotorannya itu sehari saja tidak dibersihkan itu luar biasa melihat sapinya ya, apalagi sampai berhari-hari tidak dibersihkan. Jadi menjadi poin penting bahwa penerapan kebersihan kandang ternak baru 15%. Selanjutnya ini juga penerapan pengolahan limbah kotoran sapi baru 15%. Yang punya sapi di sini siapa saja bapak-bapak sekalian? Ada lagi? Mas Erwan? Ya. Kotoran hewannya dimanfaatkan atau dibiarkan saja Mas? Alhamdulillah. Jadi, iya Alhamdulillah. Ini Pak Ketua KTNA ini menjadi contoh ya. Kita kasih apa untuk Pak Ketua KTNA? Ya. Jadi memang hanya 15% ya memanfaatkan kotoran hewan untuk diolah lagi ya, karena memang manfaatnya bisa dikembalikan lagi ke
tanaman. Next. Selanjutnya ini ada kambing. Yang kambing juga hampir sama, ya penerapan pencegahan penyakit baru 30%, kemudian penerapan pengolahan limbah kotoran. Kalau kambing ini agak lebih besar dibandingkan sapi, ya, karena memang sudah agak lebih banyak yang memanfaatkan atau mengolah kotoran hewan. Itu mungkin pemaparan dari saya. Silakan sumbang saran dari bapak-bapak sekalian apa saja yang menjadi masukan dalam penyusunan program ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang dipaparkan di papan depan itu kayaknya udah pas, cuman ada penambahan. Jadi ini tentang di situ ditulis apa namanya di ceramah diskusi di lapangan saya seperti itu. Tapi saya ada usulan ke depan seperti yang disampaikan Pak Kabut tadi, bagaimana cara kita memproduksi atau menghasilkan tanaman sehat ataupun hasil itu menjadi untuk kesehatan. Jadi saya ada usulan, ya, jadi memang selama ini kita sudah mempraktekkan Pak, ada SL, yang PHT, yang organik dan sebagainya. Cuma skalanya itu masih katakanlah satu kelompok. Jadi saya ada usulan ke depan dari 180 sekian kelompok itu bisalah diambil satu peserta dari kelompok itu digabungkan. Jadi kalau selama ini kan satu kelompok walaupun benar satu bisa, cuman tidak bisa menyebar fokus di kelompok aja. Cuman saya berharap ke depan kalau bisa dari 100 sekian kelompok itu minimal satu orang dijadikan satu kita di pelatihan feedback tentang organik Pak. Jadi seperti yang disampaikan Bu Sinta tadi kan kayak memang tidak dipungkiri kayak membuat sawi memang residunya itu ya memang begitu ini kan. Cuman kalau untuk olah sawi kalau dibilang residunya tinggi saya sedikit nggak ini setuju juga kan sekarang kan. Karena apa namanya kan pestisida yang dari produk-produk perusahaan juga ada yang jangkanya itu dulu kan bisa 15-20 hari, sekarang paling 7 atau 3 hari ya Mas Indra ya. Nah, jadi iya, jadi ada maksudnya kan tinggal SDM-nya tadi, makanya saya ada usulan jadi ke depan pelatihan untuk biotek. Nah, biotek. Cuman itu skalanya itu seluruh kelompok Pak. Seluruh kelompok minimal satu kelompok satu orang, kalau bisa lebih. Nah, terima kasih. Kan cuma 1 atau 2 orang untuk pertanian organik. Itu biasanya Pak, kita bisa ngomongnya hampir 98% pasti yang pertanian organik ini gagal. Nah itu karena di kanan kirinya kan memang sudah pakai pestisida. Terus yang kedua Pak, kendalanya itu kira-kira dari dinas, misalkan Pak, kami ada satu kelompok atau 2 kelompok yang komitmen membuat apa ya, sayuran organik. Nah, untuk harga jualnya ataupun penampungannya kira-kira bisa lebih mahal dari yang standarnya gitu. Nah, mungkin itu Pak, karena memang kalau untuk pertanian organik terus terang kan apa ya, prosesnya mungkin agak ribet ya, dan dibandingkan dengan yang kita pakai kimia. Nah, jadi hasil panennya ya kalau bisa kan lebih mahal gitu. Nah, mungkin itu Pak. Kalau dulu sih terkenalnya cuma itu, sekarang ada sekolah. Nah jadi untuk ini nggak berbeda juga. Jadi tahun depan itu kita dapat dana datang fisik itu selain di tematik itu ada sekolah lapang. Nah target sekolah lapang ini 1 BPD dengan 10 kelompok. Nah yang belum kami komunikasikan ini apakah 10 kelompok itu harus 10 kelompok benar? Atau nanti dari anggotanya itu bisa kita sisipkan. Jadi mengatasnamakan 10 kelompok, tapi nanti di dalamnya mungkin perwakilan dari kelompok itu 2 tapi di dalam studinya itu 10 kelompok. Apakah bisa seperti itu? Memang tidak bisa nanti semuanya mewakili, tapi nanti bisa mungkin setiap desa kalau yang terkait komoditinya nanti sama. Jadi komoditinya itu harus ditentukan dulu untuk SLA komoditinya apa. Kemudian nanti kelompoknya juga harus ditentukan dulu. Memang kelompok itu pembudidaya komoditi itu, ya. Baru nanti
tadi bisa kita angkalin terkait dengan anggotanya. Di anggota kelompok tadi itu saya rasa nggak sampai minta data apa namanya data sama kelompok ini nggak, kayak ini cuma mungkin perwakilan kelompok. Nanti anggotanya mungkin bisa dari kelompok yang lain supaya bisa ikut seperti itu kayak yang disampaikan tadi. Nah, kebetulan tahun depan ada. Nah, tapi berhubung targetnya cuma 1 BPP, nah ini nanti kamu minta usulan dari sini ya. Nanti rencana kami itu setiap BPP itu sudah sampai nanti mengajukan ya proposal singkat untuk terkait dengan SL. Untuk terkait SL ini namanya mengusulkan untuk komoditinya misalnya A, nanti kelompoknya apa di desa mana kan. Nah, nanti itu setelah nanti terkumpul kami rapatkan dengan Pak Kadis, nanti mungkin ada yang PPL lah kita lihat kan apa benar yang diusulkan tadinya. Kalau mana itu di secara panduannya untuk SL itu bisa tanaman pangan. Ada luasannya saya sebutkan rumah di tanaman pangan itu saya bilang padu itu ada luasannya. Jadi kalau negara yang paling luasan sebenarnya kalau kami sekian hektar luasan kumulatif. Kemudian kalau hoti misalnya bisa ambil apa gitu minimal sekian hektar. Karena kan nanti yang hoti biaya yang bikin cuma 4 hektar loh. Nanti bisa dipakai, itu bisa diusul. Nanti saya coba lihat lagi juga bisa nanti biar sekalian kami share ke forum untuk menyampaikan usulan. Jadi nanti di SL itu dari awal mulai kita sosialisasi dulu, tapi sudah ditentukan nanti ya sudah ditentukan di BPP mana, antaranya itu di lapangan memang. Nanti ada sosialisasinya, pertemuan pertama sosialisasi, nanti pertemuan kedua dan bukannya, antara teknisnya nanti itu bagaimana, kemudian khusus taninya sendiri nanti ada intinya, maksudnya yang sudah masuk ke dalam khusus tani tadi, sekali lagi dia juga menyampaikan kepada kelompok tani yang lain yang ikut. Dan juga di ujung hasilnya gimana? Berhasil atau tidak? Nah, terkait dengan pertanian organik tadi, di dalam SL itu, harapan kami, itu kita sudah mulai menerapkan yang basis pertanian organik yang kita sudah latihan kemarin. Dari mulai, kalau yang lainnya kan Bapak sudah melakukan tapi kita mulai memanfaatkan yang organik, misalnya biosaka. Kita pakai biosaka, nanti kita buat percontohan, misalnya ini ada seleret kedua leret gitu ya. Ini kita coba pakai nanti yang full, yang pakai kimia nanti seperti ini. Supaya nanti ada pembantu. Serana mungkin adalah ya ada yang bersama. Jadi pemasaran nanti dilakukan bersama. Kalau saya lihat di sini sebenarnya kita tinggal men-setting saja supaya apa? Karena banyak dilakukan. Tidak sampai nanti ketika dibutuhkan untuk ajang-ajang yang membutuhkan produk yang kita tidak ada yang mewakili. Hanya membeli di pertanyaan, tapi tidak mewakili. Jadi dari sana ada yang mau bertransaksi semua di acara pekan nasional, expo dan sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab? Nah itu. Nah, kita di sini baru yang di Sunan Dataran yang bisa diandalkan dengan bisa lebih, bisa dari segi kualitas khususnya siap bermitra, siap mempromosikan. Jadi kita sih belum. Padahal banyak peran swasta kan. Kalau ada bisa individu, nah ini juga kalau ada ide melakukan itu ya kalau bisa untuk suatu wadah dari pemerintah kan mau mengharapkan ada wadah yang bisa ditampilkan dan itu menjadi sebagai sasar pembinaan dilakukan. Bertahap ya Pak ya. Jadi nggak bisa kita langsung katanya, oh ini kita udah organik nih. Padahal sebelah kita itu semprotnya, wow, hari ini semprot, besok semprot lagi, ya tetap ada juga tempat kita. Nggak mungkin kan, karena mungkin masih ada angin seperti itu. Jadi kalau untuk organik mungkin ya sebenarnya kalau pupuk
itu dan pupuk udah diputus subsidinya, terus itu kios tidak menjual lagi bahan organik, kemungkinan kita bisa ya Pak ya. Tapi kalau misalnya di kios sudah itu formulator masih keliling-keliling kebun tiap hari, ya ini Pak, ini bisa untuk ulet Pak, masa untuk semuanya itu, ya tetap lah. Tapi sebenarnya itu juga membantu ya Pak ya, bukan menjadikan, karena kita juga kan memang ada kerjasama juga dengan formulator, bukan kita saja penyuluh yang berdatangan di kelompok tani seperti itu. Jadi kita mungkin ya bisa sering-sering ya sharing lah seperti apa, misalnya harus jangan mentang-mentang kabut, Pak ini Pak harus diracunnya ini Pak, seminggunya ini 3 kali kalau bisa 4 kali Pak ya. Nah jadi kan pemborosan juga seperti itu. Kalau ngebon kayaknya nggak bisa Pak. Mungkin kalau ngebon itu istilahnya kita itu mungkin lebih ke kios pertanian atau ke gudang-gudang mereka memberikan barang. Iya. Bukan. Kalau formulator biasanya mengarahkannya, oh, pakainya di situ Pak, seperti itu di kios A, kios B. Iya. Jadi, iya. Tapi itu Pak lebih terkenalnya mereka dibanding kita Pak sebenarnya. Iya. Karena dia punya sampel. Karena dia punya sampel Pak. Beda dengan kita, kalau kita datangnya kan badan, cuma badan ngoceh. Apa ibu itu yang dia bilang? Door prize dan paten. Tapi ini juga mungkin kan sebagai bahan ya, jangan sampai nanti kita ya nggak terkenal juga. Kita viral juga loh. Karena Seruput Rejau itu memang ya benar-benar terkenal sih. Bukan hanya di media sosial, tapi kita memang karena kita cuma sedikit, ya alhamdulillah kita bisa terus bersama-sama di kelompok tani. Walaupun mungkin kadang ada yang nggak sempat dikunjungi ya Pak, karena jadwal kita itu kadang sudah dipak oleh kelompok tani masing-masing. Jadi mungkin untuk setiap kegiatan pertemuan diusahakan misalnya akan mengundang PPL atau yang ada di BPP itu seminggu sebelumnya. Ya, jangan misalnya, Bu, saya hari ini mau pertemuan, hari ini bilanglah saya mau kemana, seperti itu. Nah, jadi hari ini pun sebenarnya saya ada jadwal lintas sektor di Puskesmas Samberjo. Jadi nggak mungkin saya membelah diri juga Pak, karena diri saya juga cuma satu, jadi saya minta izin kemarin karena kegiatan ini memang benar-benar bersentuhan dengan kelompok tani dan kegiatan di 2024. Nah untuk kentang mungkin ya Pak, karena kentang kita sebelum-sebelumnya itu memang dulu pernah kita masukkan juga kentang, tapi pada saat akhir-akhir kemarin memang kentang itu binasa. Jadi baru tahun kemarin itu kita dapat program Kampung Kentang di Samberjo. Kebetulan juga kentang itu sekarang nggak terlalu banyak. Jadi mungkin kita lebih ke komoditi yang nasional. Mungkin untuk tahun ini kita dapat juga itu kentang, Kampung Kentang di Desa Sumberbening, tapi dengan sangat bersedih sampai hari ini sudah turun hujan berulang-ulang kali, bibit kentangnya pun belum datang Pak. Jadi kita belum bisa mungkin untuk masukkan kentang ke dalam kegiatan BBB kita. Mungkin kalau kentangnya itu sudah seperti di kerinci, seperti kita juga kayak seperti cabai seperti itu, mungkin bisa kita masukkan. Karena batasan kentang kita itu kalau kemarin memang ada itu kita kerjasama dengan Ibu, tapi dalam kenyataannya sekarang itu
itu terlalu mahal, jadi mereka juga banyak yang mengundurkan diri dari kegiatan hidupku. Seperti itu, mungkin itu tentang. Nah, untuk padi, mungkin bukan hanya untuk padi ya Pak, mungkin kita masukkan juga untuk cabai dan yang lainnya itu di kegiatan yang ada biosakanya. Mungkin bukan hanya untuk padi. Nanti kita masukkan di matriknya itu penggunaan biosaka di kegiatan horti, di kegiatan pangan juga. Jadi tidak hanya padi, karena batasannya biosaka itu untuk semua tanaman seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Apa ini Pak? Ulang aja dulu. Betul, kue saya buang. Saya pakai kue ayam karena murah dulu saya pakai. Jadi saya mulai memakai kue ternak kaki 4 itu 2016. Jadi kebetulan waktu itu saya ada ikut pelatihan di beberapa juga Pak, budidaya tanam cabai. Jadi itu bikin eksperimen kue sapi, kambing dan ayam fermentasi dan kita bikin eksperimen kan. Jadi ditunggu sampai hasilnya. Jadi di antara pupuk-pupuk itu untuk sapi ya saya bilang yang paling bagus itu tai sapi. Pertumbuhannya kan. Sebenarnya tai kambing bagus, cuman ada kalau tai kue sapi itu tanpa perlakuan. Cuman kalau kue kambing harus perlakuan, dia harus halus. Karena akar untuk makan itu kan tidak mungkin bulat-bulat kan. Jadi bikin eksperimen itu kan. Nah, terus disampaikan kue kambing bagus, cuman agak lama karena dia harus digiling dulu, dicakang dulu. Beda dengan kue sapi. Kue sapi itu asal tertimbun di tanah pasti busuk. Cuman kalau dijemur dia kayak keramik, tidak mungkin keserakakan. Jadi di dalam eksperimen tersebut yang pakai kue ayam itu terbatas, jadi umur. Tapi kalau untuk tanaman berbuah kurang cocok, harus ada nutrisi tambahan kan. Cuman kalau yang kue sapi dan kambing tanpa nutrisi tambahan itu bisa bertahan sampai panen. Dari hasil itulah saya mulai melakukan itu. Sebelum melakukan saya ini dulu, saya sampaikan dengan kawan-kawan. Saya 1, 2 kali 3 ini bagus, sudah saya sampaikan dengan kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan di Lombok sekarang sudah tahu. Jadi sekarang sudah saya sampaikan saya sekarang. Jadi kembali ke topik tadi yang di tadi. Nah, kenapa saya belum ingin? Jadi kalau kita dari 189 ikut semua. Jadi kita disampaikan Mas Chandra, ini organik ini tidak, karena mereka tidak tahu Pak. Jadi kalau kita sejujurnya ke depan kita mengenal dulu, oh iya, jadi kita pakai pupuk kandang pun kita sudah pakai organik kan gitu kan, apapun yang dalam kan namanya organik kan. Jadi setidaknya oh iya, jadi ada sekarang tuh kan banyak di sambil belajar di situ tuh ada kawan saya orang berbening udah bikin kayak dari apa namanya itu yang digantung merah-merah itu jadinya tuh ya tahu yang tuh kan. Nah, bikin dia Bu sudah melakukan itu, cuman kan karena mereka tidak berkelompok, jadi mereka kurang terangkat. Sebenarnya kawan-kawannya udah melakukan, cuman kan apa namanya tuh ya. Cuman kalau memang kamu harus petani organik udah mikir, betul ya. Cuman kan tidak-tidaknya kita mengenal organik. Nah, ini loh. Jadi kalau apa namanya kan dari dulu sebenarnya tidak pakai udah beli produk-produk banyak lah. Kalau beli POT itu kan hasil organik saya kita beli itu kan. Cuman sifatnya itu kan masih dicampur dengan kimia ini kurang yakin. Jadi sekarang kita meyakinkan masyarakat kalau tidak kamu harus kalau organik 100% sebagai itu caranya kita di estafet lah dulu. Jadi kita akan mengambil 3 tahun 4 tahun bisa melakukan itu untuk mencapai itu kan saya titik-titiknya. Terima kasih teman-teman. Itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi butuh proses. Di kelompok-kelompok tani sudah mulai berkembang seperti di Taruna Tani Berkah Sipang Nangka itu sudah mulai menggunakan membuat ya PBS seperti itu Pak, jadi itu sendiri. Jadi prinsip itu memang sebenarnya kalau dilaksanakan insya Allah kita bisa ke
tapi berproses. Organik tidak hanya petani itu sendiri, ya kelompok tani, tapi ada banyak stakeholder yang terkait. Para petani itu mau Pak melaksanakan pertanian organik, tetapi yaitu tadi apa yang dikatakan oleh Mas Chandra tadi, itu harus ada jaminan harga. Kalau ada jaminan harga, insya Allah itu akan mau petani ini melakukan organik semuanya, ya hampir semuanya bisa jadi seperti itu. Selain dari jaminan harga, itu juga ada pemahaman, ya pemahaman dari apa-apa saja yang kita konsumsi itu. Ya kalau petani minimal sekarang kita sudah bergerak ke aman konsumsi. Kalau DKP itu mengatakan sudah masuk ke prima 3, ya, jadi masih menggunakan pupuk ataupun racun kimia, tetapi masih di bawah ambang batas. Itu masuk kategori prima 3 seperti itu. Mungkin selanjutnya ya kita bisa benar-benar go organik seperti itu Bapak-bapak sekalian. Dan memang respon dari petani, dari kelompok tani memang positif sekali, cuman itulah terkendalanya di situ. Kalau misalnya hanya sebagian, yaitu salah satunya yang dicontohkan oleh Mas Chandra tadi, ya itu bakalan habis, ya kalau tidak ada border seperti itu di sekelilingnya seperti itu. Kalau dia posisinya berada di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya sebagian besar sudah seperti itu, kemudian sudah organik, kemudian ada jaminan harga terkait dengan stakeholder yang lainnya, ya insya Allah itu bisa tercapai. Wallahualam kapan, tapi kita berupaya ya demi kesehatan.